Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita lanjutkan materi pembelajaran TIK hari ini yang membahas tentang memahami dasar penggunaan internet atau intranet. Ya, jadi materi ini adalah materi untuk kelas 9 ya, yang diajarkan pada semester 1 atau semester ganjil. Ya. Oleh saya Muhammad Irfan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya. Baik, materi pembelajarannya yang pertama mengenal sejarah internet. Yang kedua, internet dan intranet. Manfaat internet, dampak negatif internet, koneksi layanan internet. Yang keenam adalah visualisasi perjalanan sinyal. Jadi kita akan melihat materi tentang visualisasi perjalanan sinyal sehingga sampai ke kita, kemudian koneksi layanan internet yang ada seperti apa, kemudian dampaknya dan manfaat yang kita dapat. Ya, jadi selanjutnya yang ketujuh, skimming kartu kredit. Ya, jadi ini adalah dampak dari internet ya, skimming, bagaimana prosesnya sehingga orang bisa dapatkan data-data pribadi mungkin seperti itu untuk kartu kredit sehingga orang bisa membobol. Ya, baik, yang pertama sejarah internet. Jadi sebenarnya awal mulanya yang namanya internet itu berdasarkan dari proyek namanya ARPA. Ya, namanya adalah ARPANET atau kepanjangannya adalah Advanced Research Project Agency Network. Ini mendemonstrasikan hardware komputer yang berbasis Unix. Ya, jadi seperti inilah penggambarannya ya. Jadi gunanya adalah untuk melakukan komunikasi dalam jarak jauh yang tidak terhingga melalui saluran telepon dengan tujuan militer. Jadi bagaimana mereka mengkomunikasikan, menghubungkan satu dengan yang lain ya, dalam rangka proyek namanya ARPANET yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Amerika adalah salah satu negara besar yang tentunya ingin memperkuat militernya sehingga terus mengembangkan yang namanya teknologi. Ya, seperti itulah awalnya dari sejarah internet. Kemudian apa itu internet dan intranet? Ya, mungkin kalau internet mungkin kita biasa dengar. Nah, baik, jadi internet itu adalah kepanjangan dari interconnection network. Ya, interconnection network. Ya. Interaction networking merupakan hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia. Ya, jadi kalau kita terhubung dengan internet, tentunya kita akan terhubung dengan seluruh dunia. Ya, seperti inilah gambarannya. Nah, sekarang bukan hanya komputer saja yang terhubung dengan internet. Jadi sekarang kalau mungkin definisi dulu yang masih komputer, tapi sekarang bukan hanya komputer atau laptop, tapi sekarang sudah menggunakan handphone atau smartphone. Seperti itu. Bahkan ada istilah sekarang namanya Internet of Things ya. Jadi segala sesuatunya dihubungkan dengan internet. Jadi begitu dia dapat wifi, dapat langsung berfungsi. Ada jam, ada sistem controlling dan sebagainya, itu sudah bagian dari kehidupan kita. Nah, sekarang apa itu intranet? Jadi intranet itu adalah intra-connected network. Sifatnya internal. Jadi merupakan sebuah jaringan khusus yang berfungsi mengkomunikasikan komputer satu dengan yang lainnya, persis sama dengan internet. Jadi tetapi layanannya terbatas, tidak seluas dengan seberagam internet. Jadi dia hanya dalam lingkungan tertentu saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dibuat dalam satu ruangan, misalnya itu dipakai dalam jaringan lab komputer kita. Nah, seperti itulah intranet. Ya, tapi dia tidak bisa keluar. Dia hanya dalam lingkungan ruangan itu saja sendiri. Nah, seperti itulah penggambarannya dari intranet. Jadi kalau internet itu seluruh bisa keluar. Saya bisa menghubungi teman saya. Kalau ini hanya seputarnya saja di dalam lingkungan ini. Nah, seperti itulah gambarannya internet dan intranet. Ya. Selanjutnya manfaat internet. Ya, mungkin kita sudah banyak tahu. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Nah, sekarang ini apalagi sekarang masa pandemi, internet itu sangat dibutuhkan sekali, bahkan sudah bagian dari kehidupan kita. Ya, untuk pembelajaran online, mengirim tugas dan sebagainya, ya, mencari informasi-informasi, ya, mungkin cari tugas atau mencari jawaban itu
orang sekarang sudah cari di internet, tinggal manfaatkan Google ya, searching dan googling soalnya seperti apa dan jawabannya sudah ada. Ya. Kemudian bidang ekonomi dan bisnis. Nah, ini tentunya sudah ada namanya e-commerce atau marketing digital ya. Ya, ini digunakan oleh pengusaha-pengusaha untuk memasarkan produknya. Kemudian bidang pemerintahan, yaitu sebagai sumber informasi, sarana bersosialisasi dan mencari sahabat. Nah, ini ada namanya Facebook, Instagram ya. Itu cari teman. Kemudian yang kelima sebagai sarana hiburan ya. Kalau kita mungkin nonton di YouTube, kenapa mencari hiburan-hiburan ya, bisa seperti itu. Bahkan orang bisa membuat sarana hiburannya yang dia pintar menghibur ya, upload saja di YouTube, di Instagram. Ya seperti itulah manfaat dari internet. Ya, kalau kita lihat seperti ini, ada video promosi, internet itu untuk komunikasi dan promo, untuk menampilkan produknya sebagai untuk jaringan. Kalau ada ide-ide barunya bisa dituangkan dalam bentuk web, sosial media, website, ya. Transaksi elektronik, ya seperti itu. Ya, ada namanya mobile banking istilahnya, ya. Ya, jadi orang tinggal transfer saja, semua selalu terhubung dengan internet. Kemudian dampak negatifnya, ya ini yang agak parah, penyebaran pornografi. Seperti ini sekarang sudah marak dan bukan lagi sudah banyak ya tentunya, dan sudah banyak jadi korbannya, terutama remaja-remaja, remaja putri terutama ya. Ini yang sangat berbahaya bagi kita dan menjadi keprihatinan tentunya. Hanya perlu filter ya. Kemudian perjudian, juga game online dan sebagainya yang bertaruh ya. Ya, kalau kalah sudah pusing seperti apa, biasa melakukan hal-hal tindakan yang di luar dari di luar dari kemampuannya seperti itu. Ya, artinya dia berusaha supaya dapat uang, kemudian berjudi lagi. Kemudian skimming kartu kredit, nah, seperti ini. Kalau orang punya ilmu yang internetnya dan sebagainya, hack ya, nah, dia bisa membobol seperti itu. Ya, kita coba lihat koneksi lain internet. Jika ingin melakukan koneksi internet, tentunya butuh yang namanya penyedia jasa layanan internet atau istilahnya PJI. Kalau dalam bahasa Inggris, Internet Service Provider. Jadi, Internet Service Provider inilah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet, misalnya Telkom, Indosat, Maxindo, Mitranet, Pacificnet, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kan sudah di handphone, tentunya sudah tersedia. Jadi kalau kita misalnya pakai Telkomsel atau mungkin pakai Tri, Smartfren, itu sama penyedia jasa layanan internet. Ya tentunya setiap penyedia jasa layanan ini tentunya punya plus dan minusnya masing-masing, ada keunggulannya masing-masing, dan tentunya juga punya kekurangan masing-masing. Ya, jadi tergantung kebutuhan kita seperti apa. Ya, jadi tentunya sudah layanan ini sudah menggunakan sistem satelit ya seperti ini. Ya, kemudian visualisasi jaringan internet, kita coba lihat seperti apa. Ini perjalanan sinyal ya. Seru kan kalau tiap hari bisa lancar chattingan? Tapi nyebelin banget kalau pas lagi asik kirim foto lewat BBM, ternyata pending. Sabar dulu. Saat saling berkirim pesan, ada proses yang bekerja dari smartphone-mu ke nomor smartphone yang kamu tuju. Jadi pesanmu akan dipancarkan ke BTS, lalu ia akan melewati server dan dikirimkan ke nomor handphone tujuan. Nah, gampangnya seperti ini. Bayangkan jika pesan BBM-mu adalah seseorang yang akan pergi berkunjung ke rumah teman di luar kota. Lalu dari rumah, dia pergi menggunakan taksi menuju bandara. Di sini, taksi adalah paket data yang digunakan untuk mengirim pesanmu. Supaya bisa lebih cepat sampai ke bandara, taksi harus melewati jalan tol. Di sini, jalan tol adalah jaringan data, dan pintu masuk tol adalah SGSN dan GGSN yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas pesan antar smartphone. Tapi jalan tol juga bisa macet. Ini seperti jika banyaknya pesan yang lewat bersamaan, membuat pesan lambat terkirim. Setelah berhasil keluar tol, akhirnya taksi tiba di bandara dan berhenti di terminal keberangkatan. Bandara ini adalah server RIM yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya semua pesan yang masuk. Namun, ternyata pesawat bisa mengalami delay yang disebabkan oleh berbagai hal seperti: pertama, terlalu banyak pesawat yang akan take off bersamaan, sementara jalur landasan terbang terbatas sehingga pesawat harus mengantri. Kedua, adanya pengaruh cuaca buruk.
hingga pihak bandara menghentikan penerbangan. Sama seperti saat RIM menerima pesan di luar kapasitas atau server down akibat hal tak terduga. Setelah tiba di bandara tujuan, dia melanjutkan perjalanan ke alamat yang dimaksud dengan menggunakan taksi. Kali ini, taksi yang digunakan tidak lagi melewati jalan tol, tapi melewati jalan biasa, melewati portal komplek menuju rumah tujuan. Sama seperti saat pesanmu kembali dibawa oleh jaringan. Tapi kali ini, jalannya tidak semulus sebelumnya. Kemungkinan karena nomor tujuanmu menggunakan provider yang berbeda. Kini taksi tiba di depan rumah. Lalu penumpang turun dan menekan bel. Rumah adalah nomor handphone tujuan pesan BBM-mu. Dan di sini, pesan BBM-mu telah sukses terkirim. Tapi masih berstatus delivered. Artinya, si pemilik nomor belum membacanya. Akhirnya pintu rumah terbuka. Dan pemilik rumah keluar menyambutnya. Nah, pada saat ini, status pesan BBM-mu berubah menjadi read karena telah terbaca oleh pemilik nomor. Sekarang, kamu udah tahu kan cara kerja sebuah jaringan internet? Jadi, jangan keburu panik dulu kalau tiba-tiba BBM-mu pending. Selanjutnya, proses ada yang namanya skimming kartu kredit. Ini proses penyedapan. Misalnya bos lagi traktir orang mau di restoran misalnya, dia harus berhati-hati ketika memberikan kartu kredit kita secara sembarangan, ya terlalu percaya. Nah, ini dikantongi, ya dia ambil, kemudian dia bisa rekam, ada alat perekamnya. Kalau kita pikir tidak mungkin lah. Ya. Setelah itu dia bisa ambil, jadi kemudian lakukan transaksi biasa seperti dia bayar, ya. Kemudian setelah itu dikembalikan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya. Kemudian ternyata diberikan yang pintar mungkin di bidang IT, kemudian dia simpan datanya di laptop, dia transfer, ya. Kalau sudah dikembalikan di rumah, ya, katanya sudah diambil alih seperti itu, kirim email. Yang tadi ada email masuk seperti itu. Inilah bahayanya juga internet, orang bisa membocorkan. Baik, untuk tugasnya silahkan dikerjakan ini. Apa yang dimaksud dengan internet? Tuliskan sejarah perkembangan internet. Apa perbedaan internet dan intranet? Tuliskan manfaat dan dampak dari penggunaan internet. Yang kelima, apa fungsi dari ISP? Seperti itu tugas untuk hari ini dan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.